Oke, selamat bergabung untuk peserta webinar yang saya muliakan hari ini. Semoga apa yang menjadi kepentingan kita untuk kebaikan, untuk melayani masyarakat dengan baik, itu akan bisa kita asah terus dan kita menjadi eh, pelayan yang terbaik di masyarakat kita sendiri dan untuk kebaikan bersama. Oke. Hari ini saya mengambil judul mengenai pemahaman kasuistis dan penentuan lensa kasuistisnya. Bagaimana kita melihat aspek-aspek itu adalah untuk penyelesaian masalah tadi menjadi customer happy ya, intinya seperti itu. Ini saya belum hilang nih. Sorry. Nah, agendanya adalah satu, mengenai pemahamannya apa sih? Mungkin ada teman-teman yang baru dengar istilah kasuistis ini ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menjelaskan konsep berdasarkan kasus, memberikan pendekatan praktis, dan studi kasus beserta solusinya. Yang ketiga adalah faktor penentu pemilihannya itu lensa itu sendiri. Dan keempat yaitu tantangan dalam kasuistis pemakaian kacamata. Dan yang kelima adalah contoh-contoh yang gagal itu yang bagaimana sih ya dan kesimpulan. Nah, kalau kita bicara pemahaman artinya eh, pemahaman kasus individual dalam pemakaian kacamata merupakan satu pendekatan yang menyesuaikan solusi optikal ya. Solusi optikal berdasarkan kondisi unik karena setiap kasus itu unik karena manusia ini subjektif ya dan kebutuhan spesifik setiap pasien. Nah, hal ini berbeda sorry, dengan pendekatan standar yang bersifat umum dan seragam. Jadi seperti tadi kita bicara periksa eh, anamnesis, periksa monokuler, terus binokuler. Nah, tetapi pada saat kita sudah melakukan itu, nanti ada hal-hal yang sifat subjektifnya keluar dari pasien-pasien kita itu, ya. Jadi kasuistis biasanya digunakan dalam konteks pembahasan yang berfokus pada kasus-kasus tertentu seperti eh, secara rinci dan individual, bukan secara umum, dan pendekatan atau metode yang menitik beratkan pada penanganan masalah berdasarkan kasus per kasus. Mungkin juga teman-teman di optik pasti ketemu hal-hal seperti itu ya. Dan juga berhubungan nanti dengan apa yang menjadi kepentingan kita, bagaimana kita meningkatkan kemampuan eh, terhadap melayani tadi dengan keilmuan yang ada. Nah, dalam bidang penggunaan kacamata resep, pendekatan kasus ini berarti bagaimana kita menangani setiap pasien berdasarkan kasus atau kondisi penglihatannya secara individual, bukan dengan solusi yang sama untuk semua orang tadi. Ya. Nah, kalau kita melihat, sorry, contoh dari pendekatan umum dan pendekatan khusus ya dari bidang optik dan optometri, kita bisa melihat di sini. eh, saya kasih contoh aja, misalkan seorang pasien berusia 45 tahun datang untuk kacamata baru. Nah, setelah pemeriksaan diberikan lensa progresif standar karena dia sudah presbiopia. Nah, di sini tidak melakukan evaluasi tambahan tentang aktivitas atau riwayat pemakaian tadi. Nah, ciri-ciri dari hal seperti ini adalah kita mengandalkan hasil refraksi standar dan langsung membuat resep ya. Jadi tidak mempertimbangkan gaya hidup, preferensi visualnya, atau riwayat penggunaan kacamata. Nah, cepat dan efisien, tetapi tidak selalu mencolok untuk semua pasien. Jadi secara umum. Nah, terus yang kedua adalah seorang pasien eh, usia juga sama, 45 tahun, datang dengan keluhan sering pusing saat membaca, meski secara teori cocok untuk lensa progresif, ternyata pasien bekerja di bengkel dengan posisi mata lebih banyak menunduk dan tidak bisa cepat beradaptasi. Nah, hal seperti ini dengan yang seperti pertama sudah pasti berbeda ya. Jadi solusi yang kita berikan mungkin perlu dua kacamata. Jadi pada saat dia bekerja dan pada saat nanti dia kepentingan misalnya lihat jauhnya. Dan juga lensa yang diberikan juga harus tahan gores dengan frame yang ringan. Kalau berat kan nanti melorot di situ. Nah, konsep pendekatan kasuistis seperti ini, ciri-cirinya ada sesi wawancara mendalam tentang keluhan dan kebutuhan visual. Tadi di awal sudah dijelaskan mengenai bagaimana kita melakukan wawancara terhadap customer kita, apa saja yang menjadi ekspektasi dia terhadap kacamata yang mau dia beli tadi.
Yang kedua disesuaikan dengan lingkungan kerja, usaha, kesehatan masyarakat, kesehatan matanya dan toleransi adaptasinya, ya. Jadi eh, setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, usia yang berbeda, dan kesehatan matanya juga berbeda. Jadi ada yang mungkin kesehatan matanya terganggu oleh hal-hal penyakit degeneratif seperti DM, misalkan diabetes ya. Nanti juga harus diperhatikan seperti itu. Terus juga setiap orang itu juga punya eh, kemampuan adaptasi yang berbeda. Kalau kita contohkan itu, kalau kita makan cabai ada level 1, level 2, level 3 ya. Ketemu orang yang toleransinya kuat untuk mengadaptasi itu, dia bisa level 10 juga tahan. Nah, kalau kita cuma level 1 udah teriak-teriak ya. Nah, sama seperti misalkan orang diberikan lensa, tetapi ukurannya sudah benar dan dia tidak enak. Karena pada saat dijadikan preferensi pada kepentingan koreksi tadi, kemampuan eh, ya bahasanya otaknya lah ya, bukan kemampuan matanya, itu belum bisa mengadaptasi secara langsung di situ. Nah, itu kita harus bahas ya sedikit-sedikit di situ. Terus lebih kompleks juga dan memakan waktu, tetapi hasilnya lebih personal. Jadi kalau kita punya pasien-pasien kita atau customer kita yang mau menjadi customer kita seumur hidup, ya kita harus layani seperti itu ya. Nah, jadi aspek misalkan pendekatan umum dan pendekatan khusus itu kita bisa lihat pada fokusnya adalah standar populasinya umumnya banyak ya. Tapi kalau ini kita secara spesifik ke individu. Yang kedua, waktu pemeriksaan juga kalau kita pendekatan umum lebih cepat ya. Nah, kalau pendekatan kasuistis dia lebih lama dan mendalam. Yang ketiga, hasil cukup baik untuk kasus umum. Tetapi kalau pendekatan kasuistis itu lebih tepat untuk kasus-kasus khusus yang memang dengan koreksi umum dia tidak bisa nyaman di situ. Nah, untuk adaptasi juga kalau kita pendekatan umumnya ada kegagalan pada kondisi tertentu ya. Kita tidak merefer pada kepentingan aktivitas sehari-harinya, detailnya apa. Misalkan orang, oh saya banyak bekerja di dalam ruangan, kerjanya apa gitu ya. Kita harus detail. Jadi dalam ruangan itu bisa saja dia office boy kan gitu ya, bukan selalu di depan komputer. Jadi harus harus selektif lah. Nah, kalau kita bicara pendekatan kosmetis, sukses lebih tinggi karena sesuai kebutuhan yang kita ketahui tadi. Jadi contohnya misalkan pada saat kita pendekatan umum, wah ini pakai lensa porsi biasa standar aja sudah oke kok. Nah, tapi pada pendekatan kasuistis, mungkin lensanya harus dua nih, kepentingannya berbeda begitu ya, dan materialnya juga harus khusus untuk diberikan terhadap aktivitas sehari-harinya tadi. Ya. Nah, kalau kita bicara kepentingan dalam konteks optometri, maka secara klinis optometri itu juga ada yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah secara praktisnya optometri juga ada yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita bicara, ish, hilang ya. Oke, saya ulang ya. Terlempar juga saya ke bagian juga nih. Nah, kalau kita bicara dalam konsep kepentingan klinis optometri, berarti di sini pendekatannya mengacu pada analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Ya. Jadi misalkan seorang pasien mungkin datang dengan gejala yang tidak biasa atau keluhan yang tidak sesuai dengan pola umum, seperti keluhan penglihatan kabur yang tidak terdeteksi dalam tes standar tadi. Nah, dengan pendekatan kasus ini, optometri akan menganalisa riwayat medis, pola penglihatan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi pasien untuk merumuskan solusi yang sesuai. Jadi kasus spesifik juga bisa mencakup keluhan penglihatan terkait kondisi medis ya tertentu, misalkan diabetes, glaukoma yang memerlukan perhatian dan pendekatan berbeda. Nah, kalau kita bicara pendekatan praktis optometri, pendekatan berarti menangani situasi atau masalah yang terjadi dalam praktek sehari-hari ya berdasarkan pengalaman nyata dan kasus yang dihadapi sebelumnya. Jadi, misalkan seorang optometris pernah menangani pasien dengan kondisi langka atau dengan reaksi negatif terhadap jenis kacamata tertentu.
Nah, pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menerapkan eh, pembelajaran dari pengalaman tersebut untuk menghadapi kasus serupa di masa depan. Jadi kita bisa saja nanti berdiskusi dengan teman seprofesi, saya ketemu kasus seperti ini nih, gimana kira-kira solusinya ya. Jadi kita jangan jangan patah semangat. Nah, teman-teman juga akan memberikan advice-nya. Kalau saya begini, kalau saya begini. Nah, nanti mana yang cocok. Jadi pendekatan ini digunakan ketika teknologi atau metode standar dalam pengukuran refraksi tidak memberikan hasil yang memadai dan optometris perlu menyesuaikan teknik atau alat pengukurannya untuk kondisi pasien yang unik. Nah, ini saya kasih contoh ya, pada diri saya sendiri pada saat ada acara di Leprindo dan waktu itu ada pameran dari eh, alat kesehatan dari Esilor, saya ada periksa mata saya. Jadi begitu diperiksa, ternyata media mata saya itu tidak seperti yang saya bayangkan, berasa masih muda dulu ya. Nah, di situ indeks daripada kornea, aqueous humor, lensa, dan corpus vitreumnya itu sudah tidak bagus lah ya. Tapi saya melihatnya jelas saja, tetapi pada saat saya tes refraksi, itu 6 per 6, tapi saturasi saya nggak bagus gitu loh. Nggak bersih di situ. Nah, ternyata kondisi ini kan membuat kalau kita bicara secara umum, memang kemampuannya begitu. Tapi ternyata kondisi media mata yang bermasalah. Nah, kalau kita memaksakan cek lagi, ganti lensa, ya nggak menyelesaikan masalah ya. Nah, kalau kita mau pakai lensa progresif, di lensa progresif itu ada desain soft dan desain hard ya. Nah, umumnya kalau yang seperti saya ini, usia yang di atas 50, umumnya desain-desain hard itu akan membantu ketajaman tadi. Jadi si desainer tadi merancang sedemikian rupa lensa itu untuk bagaimana kekurangan dari media kita tadi dibuat lebih tajam untuk kepentingan penglihatannya. Tapi kalau kita bicara di bawah 50 dengan desain soft biasanya akan eh, fine-fine saja ya. Apalagi presbio awal, desain soft itu akan membantu dalam pengadaptasian lebih cepat. Karena orang peristiwa awal itu kan belum pernah merasakan satu lensa untuk dikoreksi ada 4 zona di situ. Nah, itu juga harus cepat bisa beradaptasi nanti di situ. Itu contoh-contohnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan pendekatan kasuistis dalam otometri memungkinkan profesional untuk memberikan solusi yang lebih profesional, lebih efektif, dan berbasis pada analisis mendalam terhadap kasus yang dihadapi, bukan hanya mengandalkan prosedur dan teori umum tadi. Nah, pentingnya pemahaman kasus individual atau kasuistis ini dalam pemakaian kacamata. Nah, jadi eh, kita memahaminya bagaimana nih. Jadi setiap mata dan gaya hidup itu pasti berbeda, seperti saya sampaikan tadi ya. Nah, tiap individu memiliki struktur mata, tingkat kelainan refraksi, dan toleransi visual juga yang berbeda. Jadi itu bisa terjadi dan kita adalah subjektif ya, baik itu kelainannya, baik itu manusianya, baik itu fisiknya. Jadi kebutuhan kacamata juga dipengaruhi oleh aktivitas harian. Nah, juga aktivitasnya, pekerjaan di depan komputer, mengemudi, membaca, dan aktivitas luar ruangan itu akan berbeda ya. Sama seperti kalau kita menyarankan pada satu kondisi desainnya ada desain eh, short, medium, dan long ya. Nah, si desainer itu nanti akan memberikan satu kontribusi desain itu dibuat adalah untuk activity-nya, ya. Jadi kalau orang banyak baca, ya perlu short. Kenapa? Pada saat misalkan kita masih muda, kita selalu ergonomis kita pasti menunduk kan. Nah, kalau kita menggunakan long, long itu jatuhnya di bawah, paling bawah di rim kita, editionnya, maka kita akan mendongak nanti bacanya. Itu merubah ya. Nah, short itu dibuat seperti nanti kita seperti biasa tidak banyak perubahan. Ya, kira-kira arahnya ke sana ya. Yang kedua, reaksi subjektif terhadap lensa bisa berbeda. Jadi misalkan ada 2 orang dengan resep kacamata yang sama dan mereka merasakan kenyamanan yang berbeda. Jadi tidak selalu sama. Bisa itu berbeda dari hasil yang dibuat dari lensa. Jadi pernah saya punya kasus itu -3 ya. Itu waktu dicek di lens meter -3, dicek juga -3. Tapi begitu jadi lensa tidak nyaman. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, karena pada saat lab itu membuat satu penggosokan, itu biasanya tidak misalkan -3,00,
bisa jadi 310, 35, 312 ya. Nah, perbedaan ini mengakibatkan sistem daripada binokular kita bisa terganggu kalau kita sensitif ya. Nah, ternyata yang lama itu dibikin misalkan kanalnya 302 atau 305. Yang kirinya jadi 298 misalkan. Nah, sekarang berbalik. Jadi kalau kita lenso sama 33, tetapi berbalik. Yang kanan 3,1, yang kiri 296 misalkan. Itu pada saat kita menggunakan dua mata, itu juga bermasalah seperti itu. Nah, tetapi itu dari sisi binokular. Tapi kalau dari sisi monokuler, biasanya mata itu bisa membedakan satu objek itu di seperempat dioptri. Ya. Nah, makanya perlunya pada saat kita QC, lens meter, pada saat orang bermasalah juga dicek kepentingan satu lensa itu dapatnya berapa. Kalau kita lens meternya kita setting 0,01 ya. Terus juga faktor seperti riwayat penggunaan kacamata sebelumnya, dia menggunakan desain apa itu juga penting untuk menyesuaikan. Jadi sensitivitas terhadap perubahan visual dan kondisi neurologis, jadi fungsi kondisi sarafnya atau kesehatan mata lainnya sangat mempengaruhi kenyamanan tersebut. Melihat pada aksi ini contohnya misalkan ya, mekanisme yang berhubungan dengan gejala kelelahan. Nah, kalau kita melihat pasien kita atau pelanggan kita dengan keluhan buram, penglihatan ganda, fokus melambat, itu hubungannya adalah dengan akomodasi. Tapi kalau kita melihat gejala kelelahan karena matanya berair, gatal, kering, merah, sensasi benda asing, itu berarti fisik okulernya yang ada masalah. Nah, kalau misalkan, aduh, leher terasa kaku, leher terasa pegal, bahu terasa pegal, sakit kepala, dan adalah ekstraokulernya yang bermasalah. Terus, contohnya kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak semua resep bisa diselesaikan dengan resep saja, ya. Jadi kalau misalkan ada kasus di mana pemeriksaan refleksi sudah benar, tapi pasien tetap mengalami pusing, penglihatan ganda, sulit beradaptasi. Nah, dalam hal ini perlu pendekatan kasuistisnya. Jadi memahami lebih dalam konteks pemakaiannya, berapa lama, lingkungan kerjanya bagaimana, hingga emosi pasien itu sendiri. Jadi pada saat dia beraktivitas, bagaimana menghadapi segala tekanan-tekanan dalam pekerjaan itu sendiri. Yang keempat yaitu penyesuaian solusi berdasarkan kasus. Nah, kalau misalkan ada perbedaan terhadap, saya kasih contoh begini, eh, ada orang yang habis operasi katarak satu mata. Biasanya klinik atau rumah sakit memberikan resep berdasarkan binokulernya. Monokulernya ya. Kanan berapa, misalkan habis operasi, kiri masih dengan resep lama. Nah, itu diberikan sesuai data itu, ya. Sehingga dia tidak mengecek lagi dominan matanya di mana. Akhirnya apa? Begitu dipakai dia nggak bisa pakai karena berbenturan kepentingan di dalam waktu misalkan kita bicara bayangan itu di kiasma optik yang mau dikirim ke otak kita, ini kok nggak sinkron ini ya. Jadi ada beberapa pasien pernah saya tangani seperti itu. Nah, sebenarnya kita kembalikan saja dulu pada kepentingan perbaikan matanya itu yang katarak tadi sampai benar tuntas, terus nanti dia operasi lagi satunya sampai tuntas, baru kita bicaranya adalah bagaimana kenyamanan itu bisa dicapai. Nah, untuk hal tersebut kita harus modifikasi resep. Jadi mungkin yang dominannya tetap kita fungsikan, ya. Paling kita sistemnya seperti monovision, yang tidak dominan kita banyak untuk ke arah bacanya yang difokuskan. Terus yang kedua, pemilihan jenis lensa yang lebih sesuai. Lensa dengan intermediate zone lebar atau pekerja komputer, nanti disesuaikan seperti lensa-lensa yang kepentingannya untuk jarak menengah dan bacanya. Ya. Jadi ada orang memaksakan dengan lensa-lensa progresif umum, nah itu tidak mensupport terhadap kepentingan-kepentingan khusus tadi. Nah, begitu kita rubah, zonanya menengahnya lebih lebar, dia akan bekerja lebih enak lagi. Terus pengaturan ulang posisi optik mata. Nah, ini juga mengenai PD, MPD, apakah menjadi sesuatu yang krusial. Ada satu artikel di Optometris Amerika itu yang pernah saya baca, eh, pasien ini tidak bisa pakai progresif. Di semua brand progresif itu tidak ada bisa semua. Nah, jadi si optometris ini dia senang dengan kasus-kasus itu. Begitu dicek, permasalahannya simpel. Ternyata PD jauh dan PD dekatnya berhimpit, ya, berhimpit pada saat dia menggunakan zona dekatnya. Nah, itu ya bisa diselesaikan di teknologi digital ya, karena digital kan kita bisa insert itu kita bisa rubah.
ya. Itu salah satu contoh. Terus juga edukasi tahapan adaptasi kacamata baru. Nah, penyesuaian ini penting sekali. Kenapa? Setiap mata kita, setiap ya kita lah manusia lah subjektif. Kita pakai baju aja kan adaptasi kok ini agak agak sempit dikit ya, lama-lama enak. Pakai sepatu juga gitu. Nah, mata juga sama. Pada saat misalkan berhadapan dengan kacamata baru, kita harus sadar lensa itu punya sifat ya. Misalkan kita bicara minus, dia punya sifat minifikasi, plus punya magnifikasi. Terus juga pada saat kita menaruh di depan mata, ada jarak. Jarak itu akan merubah pada kepentingan powernya, bagaimana tepat di retina. Nah, dalam hal seperti itu, kita harus bisa menjelaskan bagaimana adaptasi tadi harus dilakukan. Jadi dilakukannya juga tidak langsung. Misalkan kalau dalam manajemen komplain itu kan kita bisa melihat, oh ini pakai 1 jam dulu duduk di depan TV, baca koran. Supaya apa? Otak tadi akan merasa, oh ini udah teman saya nih. Jadi saya udah biasa nanti. Nah kalau sudah terbiasa itu tidak ada masalah. Salah satu contoh kasus lagi yang pernah saya alami sendiri, kebetulan teman SMA saya di Kalimantan itu, dia mau ganti kacamata. Begitu saya cek, progresifnya itu di dalam posisi markingnya 45 derajat. Saya langsung tanya sama dia, ini kamu pakai pertama bagaimana ceritanya nih? Wah, saya pakai pertama itu muntah, pusing, sama optiknya balik lagi, suruh coba lagi, suruh balik lagi, coba lagi, sampai 1 bulan. Setelah itu dia bisa pakai 1 tahun. Begitu hebatnya Tuhan menciptakan anatomi kita dengan adaptasinya, ya. Salah aja bisa diadaptasi gitu. Apalagi harusnya yang benar adaptasinya harus ada. Yaitu kembali lagi pada sensitivitas setiap orang beda. Pada saat kita bicara orang makan cabai, tadi saya bilang level 1, level 2, di mana kita levelnya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kondisi itu. Ya. Terus tujuan pendekatan individual. Jadi yang pasti adalah kita buat kacamata itu nyaman, kualitas penglihatan juga baik, dan kepuasan pasien jadi maksimal, dia puas ya. Dari beberapa kasus juga yang seperti ini, ada pendekatan individual yang tidak berjalan. Kalau kita bicara eh, mungkin daerah-daerah Senen, daerah Mangga Dua, periksanya cepat-cepat. Jadi terhiraukan apa yang menjadi kebutuhan si pasien tadi. Nah, itu pernah kasus-kasus seperti itu juga. Begitu saya handling, kita periksa, dia kaget, loh, sini kok lama periksanya ya? Ya karena kita kepentingannya bagaimana kasus-kasus tadi kita bisa selesaikan. Begitu kacamata dipakai, nah ini enak ini. Ya karena kita udah tahu, masalahnya simpel aja. Pemeriksaan yang tidak tepat, penentuan MPD. Karena memang hampir di seluruh dunia, mungkin di Eropa juga hampir 80% lebih permasalahan itu adalah di fitting, ya. Jadi tidak ada yang sampai spesifik pemeriksaan mata ada prismanya ini itu sedikit sekali. Yang banyak itu adalah masalah keseharian kita tidak peduli pada kepentingan kenyamanan tadi. Terus juga kalau kita berhasil, kita bisa membangun hubungan jangka panjang antara optometris dan pasien dengan pendekatan yang empatik dan solutif, ya. Jadi dia sudah memahami, kita sudah memahami dia, dia juga memahami kita, otomatis dia nanti akan mencari kita terus di situ. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan konsep lensa berdasarkan kasus, ya. Jadi memberikan pendekatan praktis, tadi kasus, dan solusi yang sesuai. Nah, kalau kita bicara menjelaskan konsep lensa berdasarkan kasus ini, pentingnya adalah bagaimana kita harus tahu dulu. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya. Jadi bagaimana kita melihat misalkan ada pasien A dan B memiliki resep yang sama, minus dua misalkan. Pasien A adalah pelajar aktif yang sering berolahraga. Pasien B, dia pekerja kantoran. Ukurannya sama. Tetapi pada saat kita bicara itu, otomatis solusinya akan berbeda yang ditawarkan. Kalau dia aktif, berarti kita perlu bahan yang tahan bentur. Paling tidak aman lah buat dia, ya. Nah, kalau kita bicara yang di banyak dalam ruangan tadi, pekerja, nah kita butuh indeks tinggi kalau dia minusnya tinggi dan juga butuh yang sekarang ini lagi dirasakan nyaman ya dalam pemakaian yaitu dengan adanya blue control filter ya atau yang bahan ya. Nah, itu akan membuat dia lebih nyaman. Jadi eh, setiap kita menyarankan sesuatu konsep ya kita juga harus bekerja sama berkomunikasi dengan dia. Ini tadi ya yang saya bilang tadi ya berdasarkan kebutuhan spesifik pasien bukan hanya pada resep optik saja ya.
Kedua adalah memberikan pendekatan praktis. Nah, pendekatan praktis ini tadi juga sudah diulas ya mengenai adanya anamnesis. Jadi anamnesis itu aktivitas visual utama dan keluhannya itu kita harus gali. Supaya kita tahu ada apa nih. Apakah karena pemilihan frame salah? Saya pernah juga kasus pemilihan frame salah. Jadi di optik di kita, orang itu mengeluh tidak enak terus. Saya pokoknya tidak nyaman ya. Nah, begitu saya cek semuanya sudah bagus, tidak ada masalah. Terus saya pendekatan persuasif, sebenarnya ini masalah utamanya apa sih? Dia bilang, kenapa jadi tidak nyaman? Terus dia mau jujur di situ. Ya waktu waktu pilih frame itu teman-teman di kantor saya bilang tidak tidak bagus, jelek gitu. Jadi dia bagaimana melakukan pembohongan pada kepentingan visual tadi, wah ini nggak nyaman gitu. Nah ternyata masalahnya bukan di sana ya. Nah, kepentingan anamnesis ini juga jadi hal yang menurut saya tadi bicara 80% permasalahan yang dihadapi ada di sini ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya. Yang kedua adalah evaluasi refraksi dan riwayat. Jadi pastikan resep dan adaptasi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara kepentingan tajam penglihatan itu kan biasanya kalau saya pada saat kamu refraksi, pastikan visusnya lebih baik dari yang lama atau sama. Ya, jadi kalau orang udah pakai kacamata itu berarti kan dia sudah nyaman, tetapi ada keluhan terhadap penglihatannya. Nah, ini harus kita cari ya. Jadi evaluasi refraksinya, yang lamanya berapa, riwayatnya bagaimana. Ya. Ketiga adalah tentukan kebutuhan. Apakah pasien lebih butuh estetika, kenyamanan, atau perlindungan visual? Nah, ini juga harus kita pahami. Jadi kalau misalkan kita berbicara orang -1 dengan -10, itu kira-kira kalau -10 ini kebutuhannya apa? Sama nggak dengan -1? Jadi misalkan kan dibutuh visualnya yang tajam. Nah, kita nanti berikan lensanya kan berbeda. Orang-orang yang minus tinggi biasanya kebutuhannya adalah estetika. Ya, estetikanya kenapa? Supaya jangan seperti pantat botol gitu kan. Nah, kita berikan lensa-lensanya berindeks tinggi dengan penggosokan-penggosokan yang memang khusus untuk bagaimana lensa itu bisa menjadi tipis ya. Nah, tapi kalau kita bicara -1, otomatis dia visual yang lebih lebih diutamakan tajam. Karena dia tidak butuh estetika itu kan di ukuran -1 kan udah udah normal lah ya di situ. Nah, terus juga kenyamanan. Jadi kalau kita bicara kenyamanan, otomatis bahan yang diberikan tadi memenuhi nggak kriterianya pada kepentingan-kepentingan yang diharapkan. Terus juga perlindungan visualnya. Jadi ada anti UV-nya, UVA, UVB, ada kontrol sinar birunya, ada kontrol intensitas cahayanya, terus ada kontrol terhadap kepentingan bagaimana cahaya itu bisa melalukan atau membiaskan maksimal ke matanya, terutama pada pengendara malam. Ya. Nah, bagaimana rekomendasi? Ya, sesuai kebutuhan tadi. Dia perlu refraksinya mungkin presbiopia, ya kita perlu progresif atau single vision atau lensa fotokromik untuk kontrol intensitas atau kontrol apa lensa polarized untuk kita mengontrol pada kepentingan glare-nya ya dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir itu edukasi adaptasi. Nah, ini harus dijelaskan. Jadi kita menjual satu produk tidak hanya terbatas pada, oh ini yang bagus nyaman, tapi dijelaskan pada konsep yang dipakainya. Kita bicara seperti misalkan lensa polarized. Operator passet juga harus dikasih tahu kan, jangan sampai terbalik. Dia posisi, kalau begitu terbalik nanti posisi yang diblok cahayanya tidak bermanfaat pada saat aktivitas sehari-harinya. Ya. Nah, untuk pasien juga bagaimana dengan progresi, bagaimana pemakaian pertama. Saya rasa kalau kita memberikan edukasi yang tepat, biasanya si pasien itu, customer itu akan taat biasanya. Oh iya, kata Masnya tadi, kalau lihat jauh itu di atas zonanya, kalau lihat menengah di tengah dan baca di bawah. Jadi tinggal matanya berotasi secara vertikal. Kalau misalkan rotasi secara horizontal, otomatis ada perbedaan bayangan. Ya normal saja. Nah, biasanya otak si pemakai tadi, oh itu sesuatu hal yang wajar gitu loh, bukan suatu kesalahan. Kalau kita tidak menjelaskan, otomatis menjadi sesuatu yang tidak wajar bagi mereka. Ya. Terus membahas tadi kasus dan solusi lensa yang sesuai. Nah, ini adalah contoh-contoh, ada kasus anak-anak, kasus pekerja kantoran, presbiopia, dan desain grafis. Kalau kita bicara anak-anak, udah pasti penyesuaian lensanya adalah bahan yang tahan, ya, tahan terhadap benturan ringan, ya.
Terus juga MC-nya dengan fitur-fitur ya seperti tahan gores ya. Terus juga ada blue controlnya karena anak kalau beraktivitas misalkan yang sekolah sekarang banyak menggunakan gawai ya atau juga tab atau eh, laptop ya. Nah, estetikanya bingkai yang pas dan lentur lensa tipis. Jadi jangan sampai pada saat beraktivitas itu nanti ada ada accident yang tanpa disengaja membuat premnya patah dan lain-lainnya. Kalau pekerja kantoran yang kita lihat adalah bagaimana indeks yang diberikan itu harus disesuaikan dengan minus yang diderita atau aktivitas juga yang dihadapi. Jadi supaya tidak lelah, banyak beraktivitas di atas 4 jam di depan komputer, diperlukan multivoting, blue control, terus juga kalau yang presbiopia ya mungkin sudah memerlukan office lens ya, zona tengahnya diperluas di situ. Nah, kalau kita bicara presbiopia, ya otomatis diperlukan lensa progresif. Nah, lensa progresif ini juga sekarang ada dua. Aktivitinya di mana? Ada progresif umum, ada yang progresif khusus. Khusus untuk outdoor atau khusus di dalam indoor seperti office tadi. Material juga disesuaikan dengan nanti hasil kelainannya, refraksinya perlu indeks tinggi nggak di situ ya, supaya nanti lebih fashionable ramping lensa tersebut. Terus juga fotokromik yang banyak beraktivitas di luar ruangan bisa eh, kepentingannya menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang digunakan dan mata menjadi tidak cepat lelah. MC-nya juga memberikan kontribusi yang baik terhadap berkendara di malam hari. Terus desainer grafis ya, ya otomatis orang yang konsep desainer grafis ini biasanya jangan kita berikan eh, MC seperti blue ya yang kontrol sinar biru atau yang 420 karena itu mengganggu dalam saturasi warnanya nanti. Nah, ini bisa nanti menggunakan high index 167 untuk membuat jadi lebih cantik ya. Juga bagaimana kita mengkontrol silau dari layar ya, terus ringan juga. Nah, kondisi-kondisi ini supaya nanti penglihatannya lebih bersih, kita menggunakan lensa-lensa digital custom atau freeform ya, dengan presisi tinggi. Nah, ini juga contoh, jadi Bapak F, 45 tahun, kerjaan manajer, keluhan sulit membaca dan sering rapat online. Resepnya kanan plus 1, kiri plus 125, edisi 1,5, analisa presbiopia awal, kebutuhan melihat dekat dan menengah, rapat online, baca dokumen. Nah, nanti kita bisa berikan lensa progresif dengan soft design atau office design pada saat kebutuhan di indoornya dan juga diberikan blue light filter atau kontrol ada MC-nya juga dan juga dijelaskan mengenai adaptasinya ya. Jadi antara 1 sampai 2 minggu berikan garansi penyesuaian jika perlu dan biasanya kalau kita pengukuran sudah tepat sih nggak usah diberikan juga orang itu sudah bisa beradaptasi di masa yang sudah kita tentukan tadi. Dan ini contoh juga, jadi kalau misalkan kita bicara konteks pemakaian, ukurannya -2,5 cm, ya. Kalau misalkan si pasien A, mahasiswa, sering naik motor, sering outdoor, si pasien B, akuntan kantoran, kerja 8 jam di depan komputer, maka lensa yang sesuai, kalau kita bicara outdoor, ya lensa fotokromik ya. Tetapi kalau si pasien B, mungkin dibutuhkan lensa yang blue light protection. Bagaimana nanti dia menghandle, mengontrol sinar-sinar biru yang dihasilkan oleh komputer tadi. Ya. Nah, pendekatan kasus ini menghindari solusi umum ya, one size fits all. Jadi nggak bisa semuanya jadi satu gitu. Karena setiap orang itu pasti punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dan menggantinya dengan rekomendasi lensa yang dipersonalisasi tadi. Ya. Nah, di teknologi digital kan sudah ada personalisasi ya. Jadi semuanya dihitung pada saat dia misalkan menggunakan frame tadi, frame A, frame B, berapa dia punya wavingnya, berapa dia jarak perteknya, pantoskopiknya. Nah, semuanya dimaksimalkan. Apa tujuan dari teknologi itu? Bagaimana nanti power tadi dikompensasi pada saat mata tadi bergerak, misalkan kita bicara di OC, nanti bergerak 1 mili, 1 derajat, nanti si desainer tadi akan merubah. Setiap perubahan tadi adalah tujuannya bagaimana cahaya tadi dibiaskan di retina. Supaya orang mendapatkan yang namanya dynamic vision. Jadi penglihatannya itu dinamis. Nah, jadi memastikan kenyamanan maksimal dan kepuasan si penggunanya tadi. Ya, oke.
Nah, bukan hanya berdasarkan resep, tapi juga konteks pemakaian dalam pendekatan khusus. Artinya pemilihan lensa tidak cukup hanya mengandalkan nilai spherics dan silinder dari hasil refraksi mata, tapi juga harus memperhatikan bagaimana dan untuk apa lensa tersebut akan digunakan oleh pasien. Nah, itu kita harus tahu di eh, anamnesis tadi ya. Oke. Nah, ini contoh, misalkan konteks dalam pemakaian, kalau banyak di aktivitas di luar ruangan, ya otomatis perlu lensa fotokromik atau polarized, bagaimana nanti melihat pada aspek intensitas cahaya tadi tidak mengganggu dalam kesehariannya, mau indoor maupun outdoor tadi. Terus kalau kerja di depan layar, ya butuh blue light control dan MC, karena kepentingannya cahaya-cahaya biru tadi akan mempengaruhi pada kepentingan kenyamanan. Jadi kalau misalkan cahaya biru itu masuk ke mata kita, kita kerja pagi misalkan. Nah, masuk dia kecil, tidak besar cahaya itu, ya, efeknya tidak besar. Tetapi kalau kita bekerja dari pagi, misalnya jam 8 pagi sampai jam 3 atau jam 4, nah itu nanti kita akan berasa betapa lelahnya mata kita di situ. Nah, dengan menggunakan kondisi itu, otomatis, sorry, dengan menggunakan kontrol itu, otomatis nanti eh, cahaya biru yang mengganggu pada kepentingan pembiasan di retina tadi sehingga terkesan jadi mau berakomodasi itu nanti bisa terhandle di situ dan akan saat nanti kita sudah sore hari pulang kantor mata kita tidak terasa lelah oleh pengaruh radiasi sinar biru tadi. Terus pekerjaan presisi desain, jadi gunakan teknologi digital untuk ketajaman yang maksimal lagi. Jadi dia bisa menghasilkan yang kita sebut namanya dynamic vision. Terus pemakaian jangka lama. Nah, pilih bahan yang ringan ya, indeksnya tinggi, MC, binggainya ringan juga. Otomatis nanti kalau kita bekerja lama di depan mata kita, kita tidak merasakan kelelahan karena faktor fisik kacamata tadi. Nah, pendekatan klinis memastikan lensa bukan hanya cocok secara medis, secara resep, tetapi juga fungsional dan nyaman dalam kehidupan nyata pasien. Dan dia akan puas di situ. Jadi pendekatan kasuistis setiap resep kacamata benar-benar disesuaikan dengan keluhan, kebutuhan aktivitasnya, usia, dan kondisi mata pasien dalam situasi tertentu. Jadi bukan hanya sekedar berdasarkan angka di hasil refraksinya saja. Jadi sebenarnya panjang lagi kita dalam pelayanan perkacamataan ini. Karena melihat pada ekses bagaimana kepuasan customer itu menjadi sesuatu yang utama. Jadi utama dalam bagaimana kita dalam berbisnis maupun dalam memberikan hal yang baik terhadap si pasien itu dan itu harus kita pegang menjadi kepercayaan di situ. Nah, faktor penentu pemilihan lensa ya umumnya secara persentase distribusi jenis keluhan kenyamanan pemakaian kacamata itu ada yang kenyamanan bingkai itu sekitar 20% masalahnya, ada juga yang masalah lensa tambahan seperti MC misalkan ya. Nah, lebih banyak pada keluhan penglihatan ya yang paling banyak yang dirasakan dan keluhan fisik. Kalau kita rata-rata biasanya misalkan keluhan buram, jauh dekat, sulit fokus, pandangan ganda, menyipitkan mata, ya ini urusannya dengan penglihatan tadi eh, ada 20% di situ ya tentang buram. Terus kalau kita bicara fisik tadi sakit kepala, mata kering, mual dan lain-lainnya, yaitu di kisaran sekitar 15%. Terus juga terlalu ketat ya fisiknya ya, jadi menekan hidung, telinga, nah ini juga sekitaran 10%. Silau, pantulan, lensa cepat kotor, itu kepentingannya ya sekitar ya antara dua dua setengah sampai berapa tuh hampir nggak sampai 5%, 4%-an lah ya. Oke, jadi kira-kira itu rincian ketidaknyamanan dari pemakaian tadi. Nah, faktor penentu pemilihan lensa yaitu mengenai hasil refraksinya harus benar ya, harus sesuai. Tadi sudah diajarkan juga tadi bagaimana binokularnya jangan sampai terganggu. Terus usia pasien juga, nah usia pasiennya juga harus diperhatikan ya, terutama yang usianya tua. Karena selalu komplain itu melihat pada akses, dulu saya pakai kacamata enak nih, karena kok nggak enak. Nah itu orang nggak tahu diri biasanya. Karena begitu penambahan usia, efektivitas dari media mata kita dan semuanya lah di dalam tubuh pasti akan berbeda. Tadinya saya kuat lari 1 jam 10 kilo misalkan. Sekarang mungkin nggak bisa lagi seperti itu. Mata juga sama ya. Jadi diberikan pendekatan yang baik ke pasien bahwa semua harus dalam kondisi yang sekarang ini kondisinya seperti ini, gitu ya. Nah, keluhan utama pasien itu apa? Itu harus kita tahu ya.
Jadi misalkan saya pernah juga ada kasus keluhan utama pasien itu dia tidak bisa nonton TV, usianya 75 tahun. Dia sudah periksa ke chain store yang ternama di Indonesia ya. Terus dirujuk ke saya alatnya juga nggak ada autorep, hanya trial. Bagaimana nih? Tapi saya tetap melakukan. Kita ajak happy dulu ya pasiennya, kita ajak ngobrol apa segala. Terus kita lakukan pemeriksaan step by step. Seperti tadi ya, diajarinnya monokular tadi ya. Kita cari BPS-nya dulu, BPS-nya mentok kita pinhole, pinhole-nya aktif, kita cari lagi. Nah, ternyata ketemu silinder. Ternyata silinder tinggi, silindernya 4. Saya nyarinya per 5 derajat. Begitu juga mata kiri, terus kemampuan binokularnya bagaimana, semuanya baik, dan dia happy. Saya udah bisa nonton drakor lagi katanya. Seperti itu ya. Nah, jadi membuat orang happy, kita juga happy. Karena ada kebaikan yang kita sampaikan ke mereka. Terus juga riwayat penggunaan lensa sebelumnya, ini juga sama ya. Pada saat kita tidak tahu riwayat sebelumnya itu dia menggunakan desain apa. Nah, ini penting kita juga harus lebih banyak belajar di situ. Yang pertama adalah pastikan aktivitas dia itu apa yang paling banyak. Oh, banyak baca. Oh, dia banyak di outdoor misalkan. Nah, itu harus kita ikutin saja. Walaupun kita mau merubah, nggak ada masalah. Pasti dia akan lebih nyaman di situ. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi, oh yang lama dia konvensional. Sekarang ini ya kita berikan teknologi digital akan lebih bagus harusnya ya. Nah, tetapi ada yang pernah satu kasus itu sudah lama sekali, mungkin 20 tahun yang lalu ya kasusnya itu pada saat teknologi digital itu ada, orang berlomba-lomba eh, menjual itu. Ternyata salah dalam penilaian apa yang menjadi teknologi tadi. Jadi kalau misalnya kita bikin baju itu harus diukur. Nah, teknologinya nanti kita mau pakai mesin jahit yang manual atau yang sudah terprogram ya. Nah, itu berbeda di situ ternyata. Jadi dia membandingkan orang ini ukurannya plus ya. Plusnya lupa saya berapa, jauhnya plus, edisinya juga tinggi. Nah, yang dia pakai itu adalah lensa konsep konvensional, bukan digital. Terus dibikin digital, eh, tidak enak. Begitu dilacak, digitalnya adalah bukan dalam posisi desain long. Yang lama dia desainnya long. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak nyaman. Ya, karena apa? Kebutuhan matanya tadinya misalkan, kita bicara plus 2, edition 2 lah contoh misalkan. Pada saat saya menggunakan desain soft, sorry, soft ya, desain soft, desain pendek, plus 2 ke plus 4 untuk baca, itu akan terjadi image jam yang tidak disadari di situ. Nah, sedangkan yang lama dia menggunakan desain long. Jadi kalau misalnya dari plus 2 ke plus 4, itu lebih smooth ya, lebih lembut, 2 seperempat, 2 setengah, 2,75, matanya lebih nyaman di situ. Itu salah satu contoh saja. Jadi belajar dari pengalaman itu, saya berbagi, kepentingan-kepentingan desain itu juga penting pada ekspektasi apa yang menjadi aktivitas dia keseharian dia di situ. Ya. Nah, faktor tersebut bersifat subjektif, ya, tidak semua sama dan individual. Tetapi sangat krusial untuk resep lensa yang tidak hanya tepat secara optik, tetapi juga disukai pasien dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi aktivitas sehari-harinya itu yang dia nyaman di situ ya. Nah, tantangannya apa sih dalam kasus pemakaian ini ya? Pertama adalah keluhan tidak membaik meski sudah sesuai. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Adaptasi terhadap lensa progresif yang gagal, perbedaan preferensi visual, terus keluhan subjektif sulit diukur secara objektif. Jadi misalnya seperti ini contohnya, wanita 45 tahun, air vaksinnya sudah sesuai, tidak ada kelainan besar, tapi matanya terasa pegal dan berat saat membaca, terutama malam hari. Lahan visual belum tertangani. Bekerja 10 jam di depan laptop tanpa istirahat. Nah, solusinya adalah kita bisa tambahkan power relaksasinya plus setengah untuk membaca, terus edukasi 20-20-20. Ya, kenapa 20-20-20? Jadi dari WHO ya. Nah, ternyata 20 menit itu merupakan batas journal kita untuk bisa melakukan activity-nya di situ pada saat kita membaca dekat itu. Nah, kenapa harus 20 menit tadi kita harus istirahat ya di 20 detik supaya nanti dia kembali lagi posisinya lebih nyaman lagi pada saat beraktivitas gitu ya. Juga anjuran posisi kerja yang ergonomis. Kadang-kadang
ini mempengaruhi sekali ergonomi sini dan ada ilmuannya sendiri, juga cahayanya juga harus cukup ya memenuhi, jangan sampai faktor-faktor itu menjadi ketidaknyamanan tadi terjadi ya. Jadi tidak membaiknya adalah resep dan feeling high-nya sudah benar, pasien tidak terbiasa dengan zona sempit dan transisi bertingkat. Nah, ubahlah desainnya tadi, seperti kasus tadi ya, yang plus ya. Jadi kita ubah ke desain. Kalau kita bicara laser progresif, intermediate lebih besar, desainnya soft, itu mungkin akan lebih baik. Tetapi kalau kita bicara usianya di atas 50, ada permasalahan. Nah, ini perlu kan desain-desain mata jauh dan baca terpisah. Nah, itu solusi terakhir lah ya. Kalau memang dalam masa adaptasi tadi tidak terlampaui. Karena ada customer yang bilang, saya udah adaptasi nih, tapi di rumah dia tidak pakai. Sehingga mata tadi tidak apa, terjadi pengadaptasian di situ. Ya. Nanti juga pernah terjadi juga tuh, customer kadang-kadang kan datang, saya udah adaptasi nih, udah 2 minggu datang. Padahal dia nggak lakukan. Padahal seperti kasus teman saya tadi, yang salah aja mata bisa beradaptasi kan gitu bahasanya ya. Oke. Terus juga preferensi visual ya. Jadi di sini juga jurnalnya seperti terlalu rendah untuk posisi pandangan membaca sambil menunduk, penilaian ergonomis terlewatkan. Ya, jadi ini juga tambahan relaksasi untuk kenyamanan, edukasi 2020 juga anjurkan posisi kerja ekonomis. Dan keluhan subjektif yang sulit diukur secara objektif. Jadi keluhannya subjektif, tapi kalau kita mau menjelaskan secara objektif tidak bisa ya. Jadi kemungkinan ada visual fatigue, psikomatis, atau masalah akomodasi ringan. Nah, biasanya kita tes dulu binocular visionnya dan akomodasinya. Jika perlu, referral ke spesialis ya, yang memang ahlinya ya, atau teman kita yang, wah dia bagian ini, gitu misalnya. Terus edukasi manajemen penggunaan gadgetnya, sehari berapa jam dia gunakan, ya, apalagi anak-anak tuh ya. Berikan lensa dengan blue filter atau low edition lens sementara untuk membantu pada kepentingan petiknya tadi. Terus sarankan juga jurnal visual, catat waktu dan kondisi saat keluhan muncul. Ya, sebenarnya hal-hal begini begitu kita istirahat, biasanya akan kembali lagi posisi-posisi otot kita pada kenyamanan tadi. Cuman kadang-kadang karena kita bekerja deadline harus dikejar, ya itu yang menjadikan masalah-masalah ini muncul. Nah, contoh pemakaian kacamata yang gagal juga mengenai resep silinder kecil diabaikan, ya. Jadi eh, pasien tetap merasa pusing dan gambar tidak bisa fokus ya. Sudah tahu silinder itu kan biasanya mempengaruhi ya, terutama orang yang bekerja pada kepentingan indoor ya. Kalau orang misalnya seperti sopir apa ya mungkin nggak terlalu ngeluh hal seperti itu. Anak-anak diresepkan kacamata dewasa ini dalam pembelian premnya. Jadi dia tidak nyaman, sering lepas kacamatanya karena tidak sesuai ya. Terus pekerja kantor dibeli kacamata biasa tanpa filter blue light-nya misalkan. Ini juga akibatnya mata cepat lelah, perih, pasien mengeluh kacamata tidak membantu. Nah, karena kita tidak menyelesaikan pada poinnya masalahnya. Ya. Juga pemilihan kasus produktif tanpa konsultasi adaptasi. Nah, setiap sesuatu yang baru kita sampaikan ke customer kita. Tubuh kita ini perlu adaptasi terhadap sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh dan bila ada pergantian-pergantian yang diperlukan di situ. Jadi ini pasien merasa pusing, jalan terasa miring, lalu tidak mau dipakai progresif sama sekali. Jadi progresifnya disalahin sama dia, ya padahal mungkin ada salah dalam penentuan MPD atau aksis pada saat pemeriksaan bisa saja terjadi atau pada saat paset horizontal lainnya miring misalkan ya. Terus tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus seperti olahraga, kerja lapangan, kita main kasih saja ya. Jadi pasien yang butuh kacamata kuat dan ringan untuk outdoor malah diberikan prem yang berat dan berbahan metal. Jadi sering jatuh, rusak, ya pasien menjadi kecewa. Ya. Jadi kesimpulan kita bicara hari ini adalah bagaimana kita melihat kasuistis ini satu adalah pendekatannya artinya melihat setiap pasien sebagai kasus unik ya. Jadi pendekatan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna kacamata, mendengar keluhannya secara spesifik, terus menggali kebiasaan dan aktivitas harian pasien, apa yang dia lakukan, mempertimbangkan riwayat penggunaan kacamata sebelumnya,
menjelaskan solusi dengan bahasa yang pasien pahami, jangan bahasa kita ya. Solusi harus disesuaikan per individu, jadi nggak bisa sama. Kolaborasi antara optician dan pengguna sangat krusial. Jadi penting sekali di situ dilakukan kolaborasi yang bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah banyak manfaat pendekatan kasuistis untuk kenyamanan pemakaian kacamata. Jadi di sini kita lihat penanganan lebih tepat dan personal, menghindari kesalahan umum, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien, mengurangi risiko kegagalan penggunaan kacamata, dan meningkatkan reputasi layanan. Karena ujungnya adalah kenyamanan dan kepercayaan. Dan juga jangan lupa ikutin protokol fitting ya. Karena banyak yang tidak mengikuti protokol fitting ini sehingga menjadi hal yang tidak sukses ya, tidak sukses pada saat kita memberikan sebuah kacamata itu customer kita. Apa saja? Ya yang pasti adalah penjelasan tentang lensa, ya lensa apa yang dia inginkan tadi juga dijelaskan ya, supaya dia tahu. Terus pemilihan frame, jadi sesuai apa yang menjadi syarat mata mencapai zona penglihatannya. Terus pentaskopiknya juga harus dapat ya, praktek desainnya juga harus eh, standar sesuai dengan pemakaian, hidung mancung keluar, hidung mancung ke dalam itu berbeda ya. Kalau mancung ke dalam pasti kita cari bagian bridge-nya yang ada nosepadnya ya. Hasil refraksi yang nyaman dan lebih baik dan sama dengan yang lama. Terus juga penentuan LPD dengan fiksasi yang benar. Nah, ini juga sering terjadi ya, fiksasinya saya sudah benar satu mantra, tapi fiksasinya salah gitu. Arah arah pandang si pasien tadi mau kemana? Nah, itu juga harus diperhatikan karena menyangkut pada saat lensa itu sudah dibuat tidak bisa diperbaikin lagi. Terus verifikasi hasil surfacing pada posisi fine markingnya. Jadi pastikan kita terawang dulu. Oh ini lensanya sudah pas di fine markingnya, marking catnya ya. Berarti kita sudah boleh. Belum 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 pas ya kita titikkan aja pakai spidol di laser markingnya tadi. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang cara pemakaian sesuai jenis lensa dan efeknya. Ya, kira-kira seperti itu. Eh, Terima kasih. Semoga semua sehat selalu bersama keluarga dan juga semua bermanfaat. Silakan diskusi. Cukup, Mas Apandi? Baik, Pak Rido. Saya tutup screen-nya saya tutup dulu ya, biar kelihatan. Siap-siap, Pak. Baik, Pak. Iya, Oke, baru silakan. terlihat Pak Rido. Tambah ganteng, Pak. Waduh, habis itu habis cuap-cuap gitu ya. Kenapa topinya dilepas lagi? Pak Rido Nah. masih ingat topinya dipakai lagi nih, Pak. Biar Abdul. Silakan kalau ada Baik, yang berdiskusi. baik, terima Ini masalah kasih kita semua. atas materi yang disampaikan dan sangat bermanfaat, Pak Rido. Ya, terima kasih kembali. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, bisa raise hand di room Zoom-nya masing-masing. Semoga nggak ada yang nanya ya. Kayaknya udah jelas tadi. Saya berharap banyak yang nanya, Pak. karena produk Saya ke bagian ini yang Z sangat ya. penting sekali kalau di optik, Pak. Saya ke bagian Z-nya doang ya. Silakan kalau ada yang berdiskusi. Ada yang raise hand? Belum ada yang raise hand. Kayaknya udah jelas banget kok tadi itu. Jadi nggak ada. Jadi bonus itunya, bonus penanyanya kasih ke saya aja yang 1 2. Silakan teman-teman semua. Ayo Pak kalau Rido. ya, enggak masalah yang lain juga boleh diungkapkan. Jadi kita nanti berbagi di sini. Jadi 4 misalkan gitu Rido, aja, enak. Ya, boleh bertanya? saya sih sebenarnya Masalah nggak boleh kalau Mas pengen bertanya. untuk miopia manajemen, terutama sekarang ini kan banyak beberapa produk yang Ya, secara fungsional atau secara apa ya, saya nggak paham dengan lensa pembuatannya ya, itu berbeda-beda. hmm, Ada yang iya, ya, melingkar, ada yang powernya berpindah ya, dari tengah ke samping, atau ada yang dari bawah hmm, atas ke
bawah. Itu kalau untuk penanganannya miopia manajemen, kira-kira yang paling efektif atau yang paling nyaman digunakan dan hasilnya untuk mempertahankan atau menahan pertumbuhan atau menghambat pertumbuhan miopia itu yang paling efektif bagaimana? Seperti apa Pak Rido? Dari jenis yang mana lensanya? Terima kasih. Pertanyaan sama yang jual ini harusnya. Saya nggak jualan. Oke, saya bicaranya Pak secara Rido. sebagai saya sebagai praktisi ya, yang selama Baik ini Pak. saya pelajari juga. Intinya kalau kita bicara miop manajemen itu kan bagaimana mengontrol pertambahan miop min pada anak-anak ya, terutama anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan tadi. Nah, pengalaman Ya. saya kan selama ini handlingnya kan dengan progresif ya penanganannya. Nah, beberapa pasien saya yang saya berikan itu setiap kita memberikan satu solusi kepada kepentingan miop manajemen tadi, itu harus diimbangi dengan yang lain. Salah satunya misalkan saya pernah ada baksos di Jogja waktu itu sama donat ya. Nah, di situ saya lihat anak-anak kecil tadi parah gitu loh, matanya, aduh, berantakan lah. Ada yang prismanya berapa, ada yang matanya juling dan lain-lain sebagainya ya. Saya lihat di situ kalau kebetulan saya waktu itu di gerbang terakhir, jadi bicara consulting ya. Saya tanya mereka, aktivitas mereka itu selama ini bagaimana? Terus makanannya apa? Nah, itu penting sekali. Terus aktivitas di luar ruangannya berapa lama? Nah, sebenarnya itu yang mempengaruhi dalam konsep penambahan tadi. Karena selama ini kan kita tidak tersalur dengan keilmuan tentang hal seperti ini. Sekarang ini aja yang rame kan. Keluarlah kalau saya lihat di Cina juga mereka Benar Pak. mengeluarkan seperti yang Mas Apandi bilang tadi, ada yang modelnya begini, begini, begini. Intinya adalah bagaimana dia mengontrol miopia tadi menjadi stabil dan umumnya kata dia stabil. Saya pernah ketemu orangnya. Nah, stabilnya itu juga harus dibarengi dengan saya bilang tadi embel-embelnya. Jadi si anak tadi harus mendapatkan mikronutrien yang bagus, makanannya harus sayur. Nah, kebanyakan makanannya fast food, ya, yang sudah jadi. Nah, tujuannya buat apa? Pada saat ada partikel bebas yang masuk ke dalam tubuh seperti cahaya sinar biru dan lain-lainnya tadi, makanan-makanan ini membantu dalam recovery sel mereka. Seperti misalkan kita bicara retina lah ya. Nah, itu akan nanti dibantu lagi setiap di dalam tubuh kita ini ada organisasi sel semua. Nah, itu vitaminnya harus bagus di situ. Yang kedua adalah eh, aktivitas di luar ruangan. Kita tuh butuh UV gitu loh. Ada anak di dalam ruangan main gadget aja atau belajar. Sebenarnya matahari tadi membantu dalam perkembangan hormon-hormon kita tadi menjadi baik terhadap tubuh kita di situ. Ya. Nah, terus kita pahami di situ. Terus juga eh, eh, masa aktivitas tadi, aktivitas di depan layar komputer, gadget. Kalau kita bicara di Australia kan sekarang sebelum usia 17 nggak boleh pegang HP kan? Nah, itu hubungannya bagaimana? Iya, Hubungannya karena benar Pak. kalau udah main HP, lupa jamnya. Jamnya tuh lupa loh. Nah, itu berbahaya. Saya melakukan uji coba sendiri. Saya pulang kantor, saya nonton TV. Atau nggak nonton TV, nonton gadget. Kayak film kayak apa kayak. Tiba-tiba udah jam 10. Iya, Nah, buat mata itu lama-lama kan dia memanjang, ya, vokalennya memanjang. Akibat dari manja. rangsangan-rangsangan retina pinggir tadi. Nah, itu sehari loh nyobanya. Gimana misalkan sebulan, kali setahun, 365 kali kita melakukan itu. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa memberikan apa ya petuah lah ke customer kita, Edukasi ya kan, Pak Rido ya. edukasi. Bisa karena lihat topinya dia pakai petuah bahasanya. Ketua ya. Bahasanya Benar Pak. ya. Nah, jadi hal seperti ini penting ya. Jadi kita bersama merapatkan barisan untuk menghandle miopia bagi anak-anak ini karena ini hubungannya dengan masa depan. Jadi bayangkan seperti di Taiwan misalkan. Yaitu hampir 90% lebih anak-anaknya itu adalah miopia. Sampai Iya, dia melakukan dengan terapi atropin. Jadi anak itu kalau pagi ditetesin atropin, dia belajar supaya tidak merangsang terjadinya perpanjangan pertumbuhan bola mata. Sampai begitunya tuh ya.
Nah, kita ini kan negara yang lemah, apa istilahnya, loh jinawi lah ya, toto tentrem kertoro harjo. Jadi kalau misalkan anak-anak yang terutama di kota besar, ya diajak bermain lah ke taman, misalnya kalau ada tamannya, ajak rekreasi, ya, supaya nanti semuanya akan lebih baik lagi. Begitu. Baik, Pak Rido, terima kasih atas jawabannya. Tapi kalau Ya, untuk anak-anak sekarang ini sepertinya aktivitas yang menakutkan ya Pak. Mungkin sangat. masalah keamanan terutama Ya, gitu Pak. Makanya ya, ya. terkadang kita ketika memeriksa anak-anak itu bertanya memang aktivitasnya, cuman kadang-kadang orang tuanya atau keluarganya sendiri menyarankan di dalam ruangan gitu Pak. Apalagi di kota besar seperti Jakarta yang padat ya Pak ya. Betul. Ya, memang ini satu krusial terhadap keamanan lingkungan kita juga. Tetapi kita tetap konsisten pada saat misalkan kita bicara di luar, ya bantulah. Tetangga juga bantu untuk mengawasi. Seperti misalkan sekarang curanmor apa segala. Kalau di dalam satu daerah kita itu tidak kompak, ya otomatis gampang maling untuk mengambil. Tapi kalau kita kompak kan ada beberapa satu daerah juga kompak. Begitu dia masuk, ditutup gerbangnya semua. Malingnya nggak bisa keluar. Tinggal diapain? Dipepes kan? Baik Pak. Oke. Pak, mengenai lensa yang tadi produk tadi miopia manajemen, itu Hmm. apakah harus juga dilakukan misalkan kita sebagai praktisi supaya memberikan produk itu produknya sudah diberikan dengan baik sesuai fungsinya. Sebagai praktisi, apakah kita perlu melakukan layanan pediatri juga nggak Pak? Bagi kasus-kasus ketika kita akan memberikan produk miopia control tadi. Nah, miopia kontrol itu kan harus kita pahami bagaimana mencegah tadi ya, supaya kita bisa mengontrol lah paling enggak. Tetapi saya juga punya pengalaman ini, anak bos saya itu kan usia 1 tahun kan sudah pakai kacamata, tapi dia periksanya kan di pediatrik di KMN. Saya hanya melihat begitu dia cek KMN, saya cek juga. Nah, sebenarnya pada saat memberikan solusi itu, si dokter tadi juga akan melihat pada bagaimana dia punya mata emetopisasinya itu berjalan baik nggak. Kan itu dalam masa emetropisasi kan. Kita nggak Ya, bisa sekonyong-konyong kasih ukuran jadi itu ukurannya bukan. Nah sekarang ini malah ukurannya sudah cuman silinder biasa saja gitu. Artinya dalam pembentukan emetropisasi itu ada nutrisi yang harus kita support di situ. Kita kadang-kadang berdiskusi pada kepentingan eksak kepentingan matanya. Tetapi yang mensupport dari pertumbuhan mata itu apa? Itu juga harus disupport makanan-makanan bergizi, sayur dan lain-lainnya, mikronutriennya harus sayur, baik. buah. Ya, betul. Kira-kira itu aja Mas Apandi. Baik Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Rido atas penjelasannya. sama. Untuk Ya. peserta, ada yang bertanya? Sepertinya ada satu Pak di kolom chat, saya bacakan ya Pak Rido ya. Oh iya, bacakan ya. Baik. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand, silakan di unmute. Pak Krisdiantoro, silakan Pak Krisdiantoro. Ya, silakan Pak Kristiantoro. Halo Pak, iya Pak, Pak Ya, Rido. alhamdulillah Mau tanya, baik, ya. saya kan di desa. Banyak customer Ya. saya itu umur 50 ke atas, baru mulai pakai kacamata. Lah, Ya. seringnya di sini itu tak kasih double, pertama kali langsung kericok lah Pak. Itu banyak banget yang dia benar-benar nggak bisa. Apakah memang edukasi saya yang kurang, atau mungkin memang umur 50 ke atas memang susah banget Pak, pakai double langsung itu Pak. Ya, ya, oke. Ya, ini saya rasa ini kan komunikasi aja ya. Sesuatu yang baru memang dengan dia sudah berusia 50 ke atas itu sangat sangat susah untuk kita memberikan satu kepentingan ini double ini gampang gitu atau progresif lah. Itu sangat susah. Nah, bagaimana kita pendekatannya? Pendekatannya pertama pada saat Mas Kristiantoro misalkan menawarkan satu produk harus diiringi dengan demo gambar. Ya, demo gambar itu nanti memberikan masukan ke otak dia satu informasi. Nah, pada saat nanti lensa itu diambil sama dia, informasi tadi kan tinggal dia dipanggil nanti nih.
oh ini caranya seperti ini, begini caranya. Kalau misalkan kita mau naik turun tangga harus nunduk dulu Pak, J, misalkan gitu. Kalau lihat jauh pakai yang jauh, lihat dekat nanti matanya aja yang turun. Nah, hal seperti ini penting di awal kita mau transaksi tadi itu. Nah, sehingga nanti dia sudah jelas begitu ambil kacamatanya, nah dia ingat kemarin sudah diajarkan seperti ini. Saya biasanya melakukan seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena yang tadi yang Mas Kristianto, kepentingan si pasien tadi kan maunya di otaknya dia. Begitu pakai kacamata, saya maunya semua bisa seperti zamannya dia muda gitu. Nah, sekarang dia menghadapi masalah pada saat kok dekat saya udah susah nih dikasih kacamata, kagok dia. Nah, semua itu di otak harus dipengaruhi dulu, ya. Cuman kalau kita bicara pengaruh, otomatis bagaimana nanti frontlinernya ini menawarkan sebuah produk itu menjadi sesuatu yang dia bisa terima di situ, ya. Mungkin itu aja sarannya, Mas Kristiantoro. Oke, oke Pak. Soalnya Terima memang kasih. biasanya sampai 1 minggu udah balik kita udah edukasi lagi, 2 minggu balik kita edukasi lagi tetap nggak bisa ya. Biasanya ya langsung tak kasih baca sendiri, jalan sendiri. Kalau memang udah 2 kali Iya, kesini nggak bisa. justru itu permasalahannya ada di awal nih. Jadi saya starting di awal itu tujuannya adalah bagaimana mempengaruhi otak dia di awal tadi, dia belum merasakan apa-apa. Ini nanti begini aja Pak, bahwa ini daerah bulatnya misalkan kriptok ya. Nanti buat bacanya di bawah, matanya nanti turun ke bawah. Nah, kalau kita bisa mempengaruhi di awal itu, nanti dia sudah merasa ini bukan kesalahan produk gitu loh. Ini memang produknya seperti ini. Nah, kita bisa jelaskan yang lain lagi antara cangkul satu, cangkul dua kan punya fungsi berbeda-beda ya. Nah, sama seperti itu juga kacamata fungsi seperti ini. Nggak apa-apa Pak, pasti bisa. Nanti Bapak nanti manajemennya bayar, manajemen komplinya. Bapak nanti kalau pakai, Bapak duduk aja dulu sambil nonton TV, nikmati kopi, kopi nih ya, gitu ya. Nah, itu biasanya nanti berhasil Pak. Kan saya bilang tadi, eh, para ahli melakukan riset untuk adaptasi itu umumnya orang 2 minggu itu bisa beradaptasi, Pak. Itu dia tidak bisa, kenapa dia balik lagi? Dia nggak coba, dia nggak pakai. Jadi otaknya tuh menolak gitu loh. Sama seperti ada Oke, oke. dosen saya Siap juga, Pak, siap. Ya, terima kasih. kira-kira seperti ini, ya, ya, matur suwun, Ya, ya, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Makasih. Tadi Terima di kasih di Pak di Diantoro. chatnya di chatnya apa tadi Pak Effendi, Mas Effendi? Di chatnya coba saya lihat. Eh, ini saya bacakan ya Pak ya. Ya, Pak Rizal. Pasien datang ke optik. Itu setelah pasien itu kunjungan di rumah sakit gitu. Setelah kunjungan dari Polimata mungkin ini ya Pak ya. Ya, Membawa ukuran resep kacamata yang diketahui ukuran resep kacamatanya tidak nyaman. Padahal saat PD di kacamata sudah, ini maksudnya PD pupil distance mungkin ya Pak, jarak pupilnya. ya, hmm. Jarak pupilnya sudah benar. Penglihatan langsung pusing, dikoreksi ulang di optik ternyata over refraksi, tidak Pasti. sesuai dengan visus di resep kacamata. Bagaimana meyakinkan pasien kenyamanan ukuran sebenarnya, apakah baik untuk dengan diukur ulang atau cara apa yang efektif? Nah, seperti itu Pak. Mungkin ini Oke, lebih ke etika kali ya. ya, Silakan Pak terima Ridho. kasih. Ya, Terima kasih. jadi kita sebagai optometri itu ada namanya second opinion namanya. Di second opinion ini itu punya hak kita untuk menentukan, ya. Bukan kita melanggar resep dokter, bukan. Jadi si pasien tadi berhak mendapatkan second opinion. Nah, second opinion ini kita coba cek. Nanti pada saat, makanya saya biasanya kalau yang BPJS ya, begitu dapat resep, itu nanti dikasih trial dulu. Nah, enak nggak pakainya? Yang di retail ya. Oh ini udah enak, kita yakin. Nah begitu tidak enak, kita berikan second opinion dia. Dasarnya apa? Kalau dia tidak ada tindakan medis, ya kita nggak ada masalah. Misalkan, oh enaknya segini. Nah terutama penentuan edition biasanya ya. Saya selama jadi optometri, itu tidak pernah ngasih edition 3. Umumnya 2,5 Dua setengah ya Pak. dikasih. Ya, umumnya 2,5. Karena apa? Orang baca itu kan nggak selalu begini gitu loh ya. Bacanya pasti ada fleksibilitas. Yaitu kita bicara pengalaman masing-masing lah ya.
Nah, jadi kalau untuk kasus ini, saya rasa diperiksa kembali sebagai second opinion-nya. Apabila ada perbedaan, kita deal sama customer-nya. Jangan kita hubungin klinik atau rumah sakitnya, nggak penting. Karena nggak menyelesaikan masalah di situ. Ya, ini ada perbedaan. Nah, terserah Bapak melihatnya mau mau kembali atau ini kita selesaikan ini gitu. Ya, ini ada perbedaan. Dan dia merasakan sendiri kan. Nah, dia biasanya mau mengalah dengan itu. Ya, itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Rido atas jawabannya, Pak.